Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Yunhai hampir dipermalukan di pesta ulang tahunnya. Tapi untung saja, Luo Sifan datang tepat waktu dan menyelamatkan wajah dari Yunhai. Lalu kita akan dengarkan lagi apa yang akan terjadi berikutnya. Kita akan bahas di part 227. Dan part kali ini Anda ambil dari kelanjutan bab 1131 sampai 1136. Yunhai sangat senang melihat pedang di tangannya. Lalu perlahan dia melambaikan pedang Qinhao ke dalam kontak. Melihat ini, Qinhao benar-benar kehilangan wajahnya. Sekarang pedang yang dia banggakan sudah tidak berguna lagi. Jika dia tetap di sana, maka itu hanya akan semakin membuat wajahnya tercoreng. Jadi, Qinhao berbalik dan berniat untuk meninggalkan tempat itu. "Tunggu sebentar," kata Yunhai sambil tersenyum. "Patriarkin, pedang ini adalah hadiah darimu, dan seperti yang Sifan katakan, aku juga menerimanya. Kuucapkan terima kasih." Qinhao berhenti dan menghela nafas panjang. Tapi dia tahu akan sesuatu, bahwa sekarang Yunhai mencoba untuk menyelamatkan wajahnya. Jadi kemudian dia pun ikut tertawa. Patriark Luo memang memiliki latar belakang yang begitu dalam. Bahkan pedang yang Anda miliki sungguh tak tertandingi di dunia. Bahkan pedang yang saya bawa pun tidak dapat dibandingkan dengan milik Patriark Luo. Sekarang saya akan pergi. Saya tidak ingin keberadaan saya mengganggu kebahagiaan dari tempat ini. Qinhao kembali melangkah lagi untuk pergi. "Tunggu." Yunhai kembali menghentikan Qinhao. "Patriark, Anda terlalu sopan. Anda adalah tamu yang datang dari jauh dan sudah menyempatkan diri untuk bertemu dengan adik kecilnya ini. Saya sungguh minta maaf karena saya pasti terlewat saat mengirimkan undangan. Saat itu jelas saya sangat sibuk dengan urusan keluarga. Ini adalah kesalahan dari saya, jadi saya harap Patriarkin memaafkan saya. Dan Patriarkin bersedia untuk mengikuti pesta ini," kata Yunhai yang kemudian membungkukkan badannya dengan penuh ketulusan. Qinhao memandang Yunhai dengan tubuh agak gemetar. "Patriark Luo, Anda memang orang yang luar biasa, sesuai dengan senjata yang Anda miliki." Sekarang orang tua ini akhirnya mengerti kenapa Luo Meng dihormati oleh seluruh pasukan utama di Shizhou. "Saya juga minta maaf karena saya telah membuat keributan sebelumnya. Patriark Luo, tolong maafkan saya," kata Qinhao sambil membungkukkan badan dengan tulus. Melihat sikap kedua orang ini, Luo Sifan terkejut dan segera bertanya pada Luo Yuncang, "Bibi, bukankah mereka sebelumnya datang kemari untuk membuat masalah? Tapi kenapa sekarang seperti ini?" Ketika orang menghormati kita satu kali, maka kita akan menghormati mereka 10 kali. Lalu, jika mereka berniat untuk menghancurkan kita satu kali, kita tidak akan membenci mereka. Menjadikan musuh sebagai sekutu juga adalah gaya dari keluarga kita yang rendah hati, kata Yuncang dengan santai. Lalu Sui Chang Feng yang kebetulan juga ada di sampingnya pun tertawa. "Nona muda, cara terbaik untuk melenyapkan musuh di dunia ini adalah merubahnya menjadi teman. Kali ini Patriark telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dia semakin lama semakin mirip dengan Steward Zuo. Hanya saja jika Steward Zuo menarik musuhnya dengan jebakan dan kekuatan, tapi kalau Patriark menarik musuhnya dengan emosi. Karena itu juga sekarang Luo Meng bisa terus maju selangkah demi selangkah." Luo Sifan bisa mengerti apa yang coba mereka berdua sampaikan padanya.
Jadi dia mengangguk. Tapi ada satu hal yang kemudian justru membuatnya menjadi penasaran. Lalu dia bertanya, "Saya mengerti akan sikap ayah sekarang. Tapi, siapa sebenarnya Steward Zhuo ini? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya sebelum ini?" "Dia adalah pria kurang ajar yang selalu dirindukan," kata Yunchang yang tampak kesal, tapi matanya memancarkan kerinduan yang begitu mendalam. Tidak banyak orang yang mengenal sosok itu. Hanya para pendiri yang mengenalnya. Semua orang takut padanya, semua orang kagum padanya. Tapi sayangnya, dia sudah tidak ada di usia muda. Tidak ada? Ya, Zhou Fan sudah mati, kata Luo Yunchang yang segera berkabut dan air mata mengalir di pipinya. Sugeng Changfeng pun mengangguk. Kami memang tidak terlalu sering menyebutkan nama dari Steward Zhuo. Karena itu hanya akan membawa kesedihan di dalam hati kami. Namun ketika hanya ada kami, terkadang kami masih mengenangnya. Kebenaran ini memang belum diketahui oleh nona muda. Tapi bibi terlihat begitu sedih. Apakah sebenarnya Zhou Fan ini adalah kekasih bibi? Kata Luo Zifan, wajahnya tampak agak kesal karena melihat bibinya sedih. Yunchang pun tersenyum dan kemudian berkata, "Ya, dia adalah kekasih di dalam hatiku. Tapi aku tidak pernah tahu apakah aku ada di dalam hatinya juga atau tidak. Bahkan sampai dia sudah tidak ada lagi, aku tidak pernah tahu." Mendengar itu hati Luo Zifan bergetar. Lalu dia menatap Yunchang untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa sosok Zhou Fan itu sangatlah legendaris, sampai bisa membuat pipinya yang tidak kenal takut dihantui oleh kesedihan tanpa akhir. Di sisi lain, Yun Hai kini mengundang Qin Hao untuk menikmati anggur di meja perjamuan. Dan pada akhirnya, pesta pun kembali meriah. Setelah menikmati pesta itu, Qin Hao merenung sebentar dan memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. "Patriark Luo, pedang roh Anda sungguh luar biasa. Jika saya boleh tahu, dari mana sebenarnya Anda mendapatkan itu?" Yun Hai terdiam sejenak lalu memandang Luo Zifan. "Zifan, dari mana kamu mendapatkan pedang roh yang begitu berharga ini?" Luo Zifan terdiam sesaat dan kemudian dia menjawab, "Ayah, aku sangat kebingungan saat memikirkan hadiah untukmu. Lalu aku mulai berkeliling dan aku mendengar sebuah rumor di kota Juejian. Karena itu aku kemudian pergi dan mencari tahu. Rupanya di sana ada seorang pendekar pedang yang luar biasa." "Kota Juejian? Apakah pendekar pedang itu adalah pendekar pedang buta?" kata Qin Hao dengan penuh keterkejutan di wajahnya. Luo Zifan pun mengangguk. "Apa Paman Qin juga mengenalnya?" "Dia memang orang yang sangat terkenal. Kami menghabiskan banyak waktu hanya untuk bisa menemuinya. Sampai pada akhirnya dia bersedia menemui kami dan bahkan dia juga memilihkan pedang yang cocok untuk ulang tahun ayah kali ini." Sudah kuduga bahwa kamu tidak mungkin langsung menemukan pedang yang cocok untuk ayahmu. Jadi rupanya ada seorang ahli yang membantumu dari belakang," kata Yun Hai sambil tertawa. Lalu kemudian Yun Hai menatap Qin Hao dan bertanya, "Jadi Patriark Qin, memangnya ada apa dengan pendekar pedang ini?"
Qin Hao mengerutkan keningnya dan menatap mereka. Ketiga junior ini adalah orang yang sangat beruntung. Sejujurnya orang tua ini sudah mendengar berita tentang pendekar pedang buta sekitar 20 tahun yang lalu. Saya mengirimkan sejumlah orang untuk menemui pendekar pedang buta. Namun setiap kali orang yang kukirimkan menghilang tanpa kabar. Meskipun mereka semua ada di ranah Gu Yuan. Mereka yang kukirimkan tidak pernah kembali sampai sekarang. Dan karena itu juga orang tua ini berpikir bahwa dia pasti bukanlah orang baik. Lalu orang tua ini juga pernah mendengar bahwa beberapa penguasa sengaja mengirimkan 3 hingga 400 master di ranah Gu Yuan untuk pergi ke sana. Tapi kabar berikutnya benar-benar membuat kepala orang tua ini merasa gatal. Sejak itu tidak pernah ada yang kembali. Dan karena itu juga aku tidak pernah mengirimkan siapapun lagi ke sana. Aku menyerah untuk mendapatkan salah satu mahakarya darinya. Mendengar ini semua orang yang ada di meja tercengang. Mereka semua menatap Luo Xifan dengan penuh rasa heran. Bagaimana bisa anak kecil ini mendapatkannya? Bahkan ratusan ahli di ranah Gu Yuan saja tidak bisa kembali. Lantas kenapa 3 bocah dari ranah visi dewa bisa mendapatkan kehormatan sebesar ini? Ketiga anak itu pun terkejut. Mereka baru menyadari bahwa ternyata mereka baru saja melewati pintu neraka. Lalu Xifan teringat lagi akan kedekatan pendekar pedang buta dengan Luo Meng. Jadi dia bertanya, "Ayah, apa mungkin pendekar pedang buta itu sebenarnya adalah Lapor!" Sebelum Luo Xifan menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba seorang penjaga masuk dan memberikan laporan. Akhirnya perhatian Yun Hai pun langsung tertuju pada penjaga itu. Si penjaga langsung berlutut dan berseru, "Lapor Patriark. Sebuah berita datang dari Zhong Zhou. Mereka mengatakan kalau Raja Pedang Pembunuh Naga dan King Seng telah berangkat dan berniat untuk mengincar nyawa Patriark. Mohon Patriark untuk segera mengambil tindakan." Apa? Semua orang terkejut di saat yang bersamaan. Sugeng Changfeng pun segera maju. Apa berita ini dijamin kebenarannya? Bagaimanapun pihak lain adalah Raja Pedang. Jadi tidak mungkin dia akan melakukan ini dan melanggar sumpah dari Baili Jingwei. Lapor Siwar Suge. Tapi dari berita yang kami dengar, kali ini Raja Pedang dan King Seng tidak bergerak atas nama Zhong Zhou, melainkan atas namanya sendiri, kata penjaga itu. Bagaimana mungkin? Kami bahkan tidak pernah memprovokasi dia sama sekali, kata Sugeng Changfeng sambil berpikir keras untuk waktu yang lama. Lalu sampai akhirnya dia teringat. Patriark, kita tidak pernah berurusan dengan Raja Pedang tapi sepertinya saya tahu alasannya. Pasti ada orang yang sudah mendapatkan lukisan miliknya, dan orang itulah yang meminta untuk melakukan hal ini. Meski saya tidak tahu siapa dia, tapi yang jelas dia pasti menaruh dendam pada kita. Ini adalah masalah besar. Jika sampai terjadi sesuatu pada Yun Hai, maka Luo Meng jelas akan goyah. Dan ketika goyah itu terjadi, tidak akan butuh waktu lama sampai Luo Meng akan benar-benar hancur. Lalu yang paling parah, mereka tidak bisa mengharapkan siapapun saat ini. Bahkan kedua Supreme tidak akan mau ikut campur dalam masalah ini, karena ini juga adalah sesuatu yang mereka inginkan. Sugeng Changfeng dan Leng Wuchang bisa memahami semua ini, dan mereka kembali menemui jalan buntu. Saudara Yun Hai, jangan khawatir. 9 Master Sekte
akan pergi ke Akademi Shuanglong dan meminta bantuan. Saat ini mungkin hanya kedua Supreme yang bisa menghentikan Dan Ginseng, kata Wen Tao. Tapi Qin Hao jelas tidak optimis. Lagi pula selama ini sikap Sekte Shuanglong tidaklah baik pada Luo Meng. Lalu karena sekarang dia baru saja bergabung dengan Luo Meng, maka Qin Hao juga berusaha untuk memberikan pilihan yang terbaik. Saya dengar kekuatan Raja Pedang dan Ginseng sudah jauh di atas kedua Supreme. Jika mereka sampai bertarung pun bisa dipastikan bahwa kedua Supreme hanya akan menjemput kematian. Saya rasa tidak perlu menemui mereka. Ya, sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Qin Hao adalah percuma menemui mereka, karena kedua Supreme tidak akan pernah mau membantu. Wu Qingqiu sendiri tahu apa yang dimaksud oleh Qin Hao, lalu dia pun terdiam. Jika kedua Supreme tidak bisa membantu, maka mungkin kita bisa mengirimkan surat pada keluarga Sangguan ataupun keluarga di Nanzhou untuk meminta bantuan. Lagi pula hubungan persahabatan kita di masa lalu juga sangat baik. Oke, kita akan kirimkan pesan pada mereka. Tapi kita juga tetap harus mencoba menghubungi kedua Supreme. Lagi pula ini adalah masalah dari Shizhou. Setidaknya mereka harus mendengar ini, kata Wen Tao. Shuge Changfeng tahu bahwa semua itu hanya akan menjadi formalitas. Tapi dia tidak bisa menyerah. Karena itu Shuge Changfeng maju dan memberi usul. Patriark, akan butuh waktu yang lama sampai bala bantuan datang. Jadi setidaknya kita harus mengirimkan pasukan untuk mengulur waktu. Begitu Shuge Changfeng selesai mengatakan ini, seorang laki-laki datang dengan cepat dan berlutut di hadapan Yun Hai. Patriark, kami akan pergi untuk menghentikan Dan Ginseng dan mengulur waktu. Tetua Li, kamu... Patriark, kami juga akan pergi bersama dengan Tetua Li, kata keempat sosok yang langsung berbaris di samping Tetua Li. Mereka tidak lain adalah Qiu Yanhai, Sui Qin, dan Tetua Yin Yang. Melihat kelima orang tua itu, mata Yun Hai tampak ragu-ragu. Kalian berlima adalah tetua agung dari Luo Meng. Dalam hal kekuatan tidak ada yang bisa menandingi kalian. Hanya saja, Raja Pedang Pembunuh Naga adalah sosok yang terlalu ekstrim untuk kalian sentuh. Patriark, kami juga adalah ahli di puncak ranah Guiyuan. Kami juga ingin melihat batas kemampuan kami. Ini adalah kesempatan untuk sparring dengannya secara langsung, kata Tetua Li sambil menyeringai. Patriark, kami telah lama bersama dengan keluarga Luo, dan kami akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika kami harus kehilangan nyawa ini pun, kami tidak akan pernah menyesal, kata Tetua Li dengan tegas. Patriark, tolong, kata keempat tetua lainnya dan segera membungkuk. Hati Yun Hai bergetar ketika melihat kesetiaan mereka. Tapi dia sungguh tidak berdaya. Melihat keseriusan dari kelima orang itu, Yun Hai tidak mungkin menghentikan mereka. Jadi dia kemudian mengambil kembali pedang yang ia dapatkan dari Sifan dan Qin Hao. Jika memang itu keinginan kalian, maka bawalah kedua pedang ini untuk menambah kekuatan kalian. Mendengar itu Tetua Li dan yang lainnya segera mengambil pedang itu dan pergi meninggalkan aula. Qin Hao yang melihat semua itu dari samping, dia merasa kagum. Patriark Luo, Anda memiliki orang-orang yang begitu setia. Saya sungguh mengaguminya. Yun Hai menghela nafas panjang dan berkata, kelima tetua agung ditinggalkan oleh Kak Suo. Tapi hari ini
aku membiarkan mereka menuju gerbang kematian. Aku benar-benar merasa malu pada arwah kakakku. Hah? Kak Zuo? Apakah yang dimaksud ayah itu Steward Zuo lagi? Kata Sivan di dalam hati. Jika memang semua itu membicarakan tentang satu orang, bukankah itu berarti Sofan adalah orang yang sangat suci? Sivan sendiri tampak bingung, tapi dia harus melupakan itu untuk sejenak. Sekarang situasinya sangat genting dan berbahaya. Dia mungkin harus melakukan sesuatu. Setelah itu, Luo Sivan menoleh ke samping dan berkata, Long Jiansan, Xie Nianyang, kakek Li pergi bersama dengan 4 tetua agung. Di depan akan menjadi medan perang yang luar biasa dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Ayo, ikuti aku dan kita lihat apa yang terjadi di sana. Kata Luo Sivan sambil sedikit berbisik. Tapi Long Jiansan ragu-ragu. Kelima tetua agung sangatlah kuat, dan jika mereka bergerak bersama, itu artinya pasti akan terjadi sebuah perang yang mengerikan. Jika kita pergi melihatnya, bukankah itu sama saja seperti pergi ke pintu neraka? Kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak yang akan terjadi selama pertarungan itu. Kenapa? Kau takut? Kata Luo Sivan. Aku tidak takut, tapi aku hanya realistis. Lagi pula kecepatan kita tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka. Kita tidak akan bisa mengikuti mereka. Tidak perlu khawatir, kakek Li sangat sayang padaku. Jadi aku pernah mengambil kesempatan untuk menaburkan wangian yang bisa dicium oleh binatang roh tingkat 1 ini. Selama kita mengikutinya, maka kita akan menemukan mereka. Kata Luo Sivan sambil menyeringai. Dan binatang roh ini kalau nggak salah, itu pernah dipakai sama Huang Puking Tian di turnamen 100 aliran. Kalau nggak salah ingat. Kalau misalnya salah ya silakan direvisi. Sivan, bagaimana bisa kamu memiliki benda ini? Kata Long Jiansan sambil menghela nafas tak berdaya. Baiklah, aku sudah tidak punya alasan lagi untuk menolak. Sudahlah, jika kau memang mau pergi, maka ikutlah aku, jika tidak, maka tinggallah. Kata Luo Sivan. Ya, aku akan pergi, kata Long Jiansan. Setelah itu akhirnya ketiganya pun menyelinap dan pergi lewat pintu belakang. Lalu setelah beberapa waktu, YWR merasakan ada yang aneh dan menoleh ke belakang. Hei, di mana Sivan dan yang lainnya? Kemana mereka pergi? Dan begitulah akhirnya mereka melarikan diri dan mengejar Ling Jintian dan yang lainnya. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan pun tidak terasa sudah terlewati. Di perbatasan Shiso, seorang laki-laki tua berbadan kurus berdiri dengan tenang di depan gerbang perbatasan. Dan di sisi lain ada 5 orang tua yang kini berdiri menatap orang tua ini. Kita bisa menebak bahwa orang-orang ini adalah Dan Gingseng dan juga 5 tetua agung dari keluarga Luo. Setelah itu Dan Gingseng berkata, sudah sangat lama sejak aku kembali ke Shiso. Tapi siapa sangka bahwa begitu aku kembali dan memasuki perbatasan, aku sudah disambut oleh sekelompok orang. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku? Yang mulia Raja Pedang Pembunuh Naga Dan Gingseng, apa saya benar? Ya. Kami berlima adalah tetua agung dari keluarga Luo, kata tetua Li sambil membungkukkan badan. Oh, jadi begitu. Kalian kemari untuk mencegah kematian dari patria keluarga kalian? Apa kalian pikir bahwa kalian bisa menghentikanku?
Meskipun aku tidak menyangka bahwa kalian akan sangat setia. Itu sungguh membuatku merasa kagum, kata Dan Gingseng. Tetuali kemudian melambaikan tangannya dan pedang panjang berwarna biru muncul. Lalu Tetuali menghunuskan pedang itu ke arah Dan Gingseng. Pertama, kami semua di sini untuk patriark kami. Dan yang kedua, saya secara pribadi di sini untuk bertemu dengan senior dan mencari tahu sejauh mana saya sudah mencapai pemahaman tentang pedang. Oh, aku tidak menyangka bahwa masih ada Wuji di dunia ini, kata Dan Gingseng sambil tersenyum bahagia. Tapi saat dia memperhatikan lagi pedang yang dipegang oleh Tetuali, ada sedikit keraguan yang muncul di tangannya. Pedang ini, dari mana kau mendapatkannya? Tanya Dan Gingseng. Jika Anda ingin tahu, maka kalahkan kami terlebih dahulu, kata Tetuali, yang kemudian langsung melompat ke depan dan menyerang Dan Gingseng. Di sisi lain lagi, Sivan masih berlari bersama dua orang lainnya. Meski agak terlambat, tapi mereka sudah dekat. Cepatlah, jika kita tidak bergegas, maka kita tidak akan bisa melihat apapun. Di belakang Long Jianshan dan Xie Nian yang tampak mengerutkan kening mereka, dan akhirnya hanya bisa mengikuti perintah dari Luo Sivan. Sivan, kupikir kita tidak seharusnya datang ke tempat ini. Lagi pula ini adalah pertarungan dari para ahli di puncak ranah Guiyuan. Jika kita terlibat di dalamnya, mungkin kita hanya akan mati sia-sia karena terkena rebound serangan mereka. Aish, jika kau memang tidak ingin pergi, maka katakan sejak awal. Tidak perlu kau mencari begitu banyak alasan. Jika kau tidak mau pergi, maka kembalilah sekarang. Aku akan tetap pergi dan melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, kata Luo Sivan. Melihat ini, kedua bocah itu hanya bisa tersenyum masam dan terus mengikutinya. Akhirnya kita sampai, kata Luo Sivan sambil melihat ke depan. Tapi tiba-tiba tubuhnya membeku dan wajahnya memucat. Sivan, kenapa kamu Long Jianshan dan Xie Nian yang pun membeku saat melihat ke depan. Medan perang yang kini sudah dipenuhi dengan bercak darah. Dan kelima sosok yang kini tumbang dengan wajah pucat dan darah yang ada di sekujur tubuh mereka. Dan Gingseng kini berjalan ke arah Tetuali yang masih memegang pedang di tangannya. Lalu dengan kerutan di wajahnya dia bergumam, aneh, bagaimana pedang ini memiliki dao dari ilmu pedang King Tian? Apa pedang ini dibuat setelah memahami ilmu pedang King Tian yang mendalam? Tapi bagaimana bisa? Kedua Supreme bukanlah orang yang mampu memperbaiki senjata roh di tingkat ini. Pemahaman mereka juga tidak setinggi yang kumiliki. Apa mungkin Shiso memiliki jenius lain yang mewarisi ilmu pedang King Tian sampai ke tingkatan yang mendalam? Tapi meski begitu, kenapa pedang ini bisa ada di tangan tetua dari keluarga Luo? Aku belum pernah mendengar ada murid dari keluarga Luo yang menjadi murid pribadi dari kedua Supreme. Ada begitu banyak pertanyaan di kepala Dan Gingseng, tapi tidak ada yang terjawab. Kakek Li! Sebuah teriakan terdengar dari kejauhan. Orang itu tidak lain adalah Luo Sivan yang kini berlari ke arah Tetuali dengan air mata yang mengalir di pipinya. Long Jianshan dan Xie Nian yang melihat itu dan terkejut, lalu berusaha menghentikannya. Sivan, tunggu! Akhirnya, Luo Sivan duduk di dekat Tetuali dan memeriksa keadaannya. Sedangkan dua orang lainnya menghampiri Luo Sivan.
dan Ginseng melihat mereka bertiga, dan dengan suara dingin dia berkata, "Apa kalian juga berasal dari keluarga Luo?" Apa kamu adalah Raja Pedang Pembunuh Naga dan Ginseng?" tanya Luo Zifan. "Iya, itu aku," jawab dan Ginseng. Mendengar ini wajah ketiganya menjadi masam. Lalu Luo Zifan bertanya lagi, Apa kamu yang menyakiti kakek Li dan yang lainnya sampai seperti ini?" Tentu saja, siapa lagi di tempat ini yang bisa melakukannya? "Tapi, bocah, kenapa kalian berani datang kemari? Apa kalian bahkan tidak takut kalau orang tua ini akan membunuh kalian?" kata dan Ginseng. Begitu mendengar ini, tubuh ketiganya bergetar hebat. Tapi Luo Zifan masih menunjukkan keberanian di matanya. "Keluarga Luoku tidak pernah takut akan kematian. Kakek Li dan yang lainnya adalah milikku, jadi aku tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian." Sungguh pemberani. Keluarga Luo memang layak untuk menyandang gelar yang sama selama bertahun-tahun. Bahkan generasi mudanya saja sangat lurus. Ini membuat orang tua ini merasa tersentuh. Baiklah, orang tua ini akan membebaskan kalian semua jika kalian menjawab pertanyaan dari orang tua ini. "Jadi, apa kalian tahu tentang pedang ini?" kata dan Ginseng sambil menunjukkan pedang roh kelas 12 yang sudah ada di tangannya. Luo Zifan merenung sebentar, lalu perlahan dia mengangguk. "Bagus. Jadi, bisa kamu katakan dari mana kalian mendapatkan pedang ini? Katakan saja dan aku berjanji bahwa aku akan melepaskan kalian semua, termasuk para orang tua ini. Lagi pula sekarang mereka belum mati, mereka hanya tidak sadarkan diri," kata dan Ginseng. Luo Zifan terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dan Ginseng melihatnya dan berkata, "Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Jika kalian bersikeras untuk tidak mengatakannya, maka jangan salahkan orang tua ini kalau sampai orang tua ini menindas seorang junior dan membiarkan kalian semua mati." Dan Ginseng kemudian melepaskan tekanan yang mengerikan dari tubuhnya, dan itu membuat ketiganya jatuh dalam keputusasaan. Tekanan itu sangat kuat sampai membuat wajah mereka memerah. Tapi Luo Zifan masih menggertakkan giginya dan dia tidak mau mengatakan tentang keberadaan Zofan karena dia tidak ingin Zofan terlibat. Generasi muda dari keluarga Luo memang layak untuk memegang gayanya. Kalian bahkan tidak mengatakan apapun setelah berada di bawah tekanan orang tua ini. Maka, mari kita sedikit naikkan tekanan ini, kata dan Ginseng sambil tersenyum dan mengeluarkan tekanan yang jauh lebih mengerikan. "Keluarga Luo tidak akan melupakan kebaikan dan balas dendam," kata Luo Zifan sambil menggertakkan gigi. Tapi wajahnya sudah ungu kehitaman dan hampir tidak bisa bernafas lagi. Dan Ginseng masih menatap mereka dan merasa kagum. Lalu, saat dia hendak melepaskan auranya dan membebaskan mereka, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. "Pendekar pedang buta, kami mendapatkan pedang itu darinya." Dan Ginseng merutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir akan ada yang menyerah. Padahal dan Ginseng sudah ingin melepaskan mereka. Menyadari itu dan Ginseng pun menyeringai, lalu melepaskan auranya. Dan Ginseng menoleh ke samping ke arah sumber suara itu yang tidak lain adalah Long Jianshan, pendekar pedang buta. Siapa dia? Dia adalah ahli misterius yang tinggal di kota Juejian. Kota itu sekitar 3 mil dari tempat ini. Jika Anda ingin tahu, maka Anda bisa pergi ke sana
dan bertanya pada warga kota itu. Lalu Anda pasti akan menemukan tempat tinggal dari pendekar pedang buta, kata Long Jiansan dengan penuh ketakutan. Luo Zifan tampak geram dan berteriak, "Long Jiansan, tutup mulutmu. Kenapa kau mengatakan itu?" Mendengar mereka berdua beradu mulut dan King Seng pun tertawa. "Baiklah, aku akan melepaskan kalian semua dan selamat tinggal." Setelah itu Dan King Seng menghilang dalam sekejap. Luo Zifan sekarang benar-benar marah. "Long Jiansan, apa yang kau lakukan? Sekarang pendekar pedang buta dalam bahaya karena tindakanmu." Tapi jika aku tidak mengatakannya, maka kitalah yang akan ada dalam bahaya. Aku tidak punya pilihan lain, kata Long Jiansan sambil menundukkan kepala dan membela diri. Kali ini tindakanmu benar-benar mencelakai orang yang telah berbuat baik pada kita. Jika sampai dia marah, maka pembalasannya akan jauh lebih mengerikan. Apa kau sadar akan tindakanmu? Kata Luo Zifan. Long Jiansan hanya bisa tertunduk dan bergumam. Lalu tiba-tiba di tempat itu terdengar suara langkah kaki binatang roh. Zifan menoleh dan bisa melihat bahwa ada binatang roh tingkat 3 yang menarik sebuah kereta. Aku sebelumnya memiliki hubungan dengan Luo Meng, dan aku mendengar percakapan kalian. Sekarang, bahwa mereka yang terluka masuk ke dalam kereta, aku akan mengobati mereka. Lalu, ayo kita pergi untuk menyusul Dan Gingseng. Aku akan mencoba yang terbaik supaya dia tidak membunuh pendekar pedang buta. Luo Zifan terdiam sesaat, tapi kemudian dia segera mengangguk dan memapah tetua Li untuk masuk ke dalam kereta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Long Jiansan dan Xie Nianyang. Dan begitu mereka masuk, mereka terkejut ketika melihat pemilik kereta itu ternyata wanita yang sangat cantik. Lalu kita akan langsung pindah ke kota Juejian. Di sebuah gubuk yang merupakan tempat tinggal Zofan. Di sana, Dan Gingseng masuk ke dalam gubuk dan melihat berbagai macam pedang roh yang terpajang di dalam rumah. Lalu, tidak lama setelahnya, suara kereta datang dari belakang. Saat Dan Gingseng menoleh ke belakang, dia melihat sosok wanita cantik keluar dari dalam kereta. Wanita itu kemudian mengepalkan tangan dan memberikan salam. Raja Pedang Pembunuh Naga, Murong Sue dari Nanzhou, memberi salam. Oh, rupanya wanita tua dari klan Murong juga datang ke tempat ini. Ada urusan apa sampai Anda datang kemari? Kata Dan Gingseng dengan keterkejutan di wajahnya. Setelah itu Luo Zifan keluar bersama 2 orang lainnya. Melihat ini jelas Dan Gingseng semakin terkejut. Murong Sue tampak tenang dan kemudian berkata, "Saya hanya kebetulan lewat dan bertemu dengan anak-anak ini. Mereka mengatakan bahwa Raja Pedang Dan sedang mencari pendekar pedang buta. Dan di manakah dia?" "Oh, begitu rupanya. Kau juga tidak tahu di mana dia berada sekarang." Saat aku datang, aku hanya menemukan tempat ini yang dilindungi oleh susunan formasi tingkat 9. Lalu, setelah aku menghancurkannya dan memeriksa tempat ini, aku tidak bisa menemukan siapapun. Aku hanya melihat bahwa di sini ada begitu banyak pedang yang luar biasa. Kupikir pendekar pedang buta ini benar-benar ahli pedang nomor 1 di dunia.
kata Dan Gingseng sambil tertawa. Mendengar ini, Luo Zifan menghela nafas lega. Dia bersyukur bahwa Zofan ternyata tidak ada di rumah. Lalu, Murong Zue mengangguk dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan Raja Pedang lakukan pada pendekar pedang buta ini. Bisakah Anda mengatakan pada gadis kecil ini apa yang ingin Anda lakukan jika Anda bertemu dengannya?" "Tidak banyak. Aku hanya akan mengajukan sebuah pertanyaan." "Sebuah pertanyaan?" "Ya, jika dia menjawab sesuai dengan apa yang orang tua ini pikirkan, maka aku pasti akan memenggal kepalanya," kata Dan Gingseng dengan aura membunuh yang merembes keluar. Mendengar ini, Murong Zue terdiam. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Karena jika Dan Gingseng memang ingin membunuh pendekar pedang buta, jelas dia tidak akan bisa menghentikannya. Meskipun dia sekarang juga berada di puncak ranah Guiyuan. Luo Zifan langsung menjadi cemas ketika mendengar hal itu. Dia mulai berdoa supaya paman buta tidak menunjukkan dirinya. Tapi jelas bahwa doa itu tidak ada gunanya. "Hei, hello. Sepertinya rumahku hari ini cukup ramai. Sudah lama aku tidak kedatangan banyak tamu." Sebuah suara masuk ke dalam telinga mereka. Lalu seorang pria muda dengan penutup mata dari kain putih berjalan ke arah mereka dengan senyuman khas miliknya. Pemuda itu kembali berkata, "Tidak kusangka rupanya beberapa teman lama datang untuk mengunjungiku. Sungguh sebuah kejutan yang hangat." Pupil mata Luo Zifan mengecil dan dia berseru, "Paman buta, lari! Orang ini ingin membunuhmu." "Membunuhku? Siapa yang mau membunuhku? Lagi pula mereka adalah teman lamaku. Tidak ada yang akan membunuhku," kata Zofan sambil tertawa. "Teman lama?" Luo Zifan terkejut dan menoleh ke arah Dan Gingseng dan Murong Zue. Tapi yang mengejutkan adalah keduanya kini terdiam dan memandang Zofan seperti melihat hantu di siang bolong. Dan Gingseng akhirnya membuka mulutnya dan berseru, Kamu belum mati." "Tentu saja aku belum mati. Jika tidak, mana mungkin aku bisa berjalan di siang bolong seperti ini." "Aku sungguh tidak menyangka kalau kau adalah pendekar pedang buta yang dirumorkan itu. Jika itu kamu, memangnya siapa lagi yang bisa membunuhmu karena kamu bisa hidup sampai sekarang?" kata Murong Zue sambil menghela nafas dan wajahnya tampak bingung. "Ya, memangnya siapa yang bisa membunuhku? Zifan, bisakah kamu buatkan saja teh untuk kedua tamuku ini? Kami akan bicara di dalam supaya lebih nyaman," kata Zofan sambil melambaikan tangannya. Setengah jam kemudian, mereka semua masuk ke dalam rumah, dan Murong Zue sudah memberikan pil obat pada Ling Jintian serta yang lainnya. Sedangkan Zofan kini duduk bersama dengan Dan Gingseng sambil menikmati teh mereka. Di sisi lain, Long Jianshan mendekati Luo Zifan dan berkata, "Zifan, sepertinya paman buta ini bukanlah orang biasa. Bahkan Raja Pedang Pembunuh Naga pun dibujuk olehnya hanya dengan beberapa kata. Sekarang bahkan keduanya duduk sejajar, seolah mereka ada di tingkatan yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana aku tahu? Yang jelas paman buta itu bukanlah orang yang sederhana. Jika tidak mungkin dia memiliki hubungan yang begitu banyak pada orang-orang hebat seperti ini," kata Luo Zifan sambil menggelengkan kepalanya. Di sisi Zofan, dia dengan santai berkata, "Sudah 100 tahun kita tidak bertemu.
bagaimana kabarmu? Nona Murong, apa kamu masih mencari jawaban dari semua pertanyaan yang mengganjal hatimu selama ini? Iya, aku sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi kesulitan dari orang-orang. Aku mencoba untuk mencari tahu sesuatu yang tidak bisa kupahami. Tapi selama 100 tahun ini, aku masih tidak bisa melupakan tindakanmu yang begitu kejam. Aku sudah mengelilingi dunia dan melihat perubahan hidup manusia. Tapi sampai sekarang aku masih tidak bisa menemukan jawaban yang kucari. Sofan mengangguk dan berkata, aku sudah banyak melihat perubahan hidup di dunia. Tapi tidak sepertimu, aku sudah mendapatkan apa yang kucari. Mendengar itu, Murongzui melihat Sofan untuk waktu yang lama. Lalu, Dan Gingseng pun ikut melihat Sofan dan mengeluarkan pedang cangking. Sofan, apa ini adalah pedang buatanmu? Ya, itu benar, kata Sofan sambil mengangguk. Sungguh? Lantas kenapa di dalam pedang ini aku bisa merasakan dao pedang King Tian? Kapan kamu memahami dao pedang King Tian? Tanya Dan Gingseng. Sudah 100 tahun lamanya, kata Sofan. Lalu sambil menarik nafas panjang dia berkata lagi, Senior Dan, sebenarnya ada sesuatu yang kusembunyikan darimu untuk waktu yang lama. Aku meminta maaf padamu karena aku harus membohongimu. Sebenarnya pedang suci King Tian sudah ada di tanganku sejak turnamen di Akademi Suang Long. Tapi aku tidak mengatakannya, sehingga Anda berpikir kalau pedang itu ada di tangan kedua Supreme. Begitu juga sebaliknya, kedua Supreme menganggap pedang itu ada di tanganmu. Itu adalah kebohongan yang mengikatku selama 100 tahun ini. Apa? Dan Gingseng terkejut dan menatap Sofan dalam-dalam. Wajahnya bergetar karena dia tidak bisa membayangkan kalau jenius nomor 1 di Shisou dibodohi oleh seorang anak kecil. Selama 100 tahun ini, dia tidak mengetahui apapun. Sungguh itu adalah hal yang tidak masuk akal. Murongzui yang mendengar itu pun tidak bisa menahan tawanya. Kamu benar-benar cerdik. Siapa yang menyangka bahwa di saat kamu masih begitu lemah, kamu sudah membodohi ahli nomor 1 di Shisou. Aku khawatir bahwa di seluruh benua tidak akan ada yang memiliki keberanian seperti dirimu. Ya, aku memang mengambil resiko yang begitu besar pada saat itu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Karena itu juga aku merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Sofan, jika kamu memang merasa tidak nyaman, maka sekarang berikan pedang itu pada orang tua ini, kata Dan Gingseng. Tidak. Pedang itu sudah bersamaku selama lebih dari 100 tahun. Tidak ada alasan untukku mengembalikannya padamu. Hari ini meski aku mengatakan kebenarannya, tapi tujuannya hanya untuk melepaskan simpul di hatiku, bukan untuk menyerahkan pedang itu kembali padamu, kata Sofan. Bocah bau, orang tua ini sudah menyelamatkan hidupmu berulang kali. Lantas kenapa kamu tidak pernah mengatakan kebenaran ini padaku? Itu karena dulu aku takut jika kau membunuhku. Ya, orang tua ini sekarang marah dan bisa saja aku membunuhmu. Apa kau tidak takut? Tidak, kata Sofan dengan santai. Melihat respon itu, tubuh Dan Gingseng bergetar karena amarahnya memuncak. Tapi kemudian Dan Gingseng tersadar
bahwa 100 tahun lalu Sofwan adalah seorang monster. Bagaimana dengan sekarang? Terlebih pemahamannya tentang pedang suci jelas sudah mencapai tingkatan yang ekstrim. Pada akhirnya jika dia masih bertahan di sana itu hanya akan membuang-buang waktu. Dan King Seng menyadari semua ini dan berniat untuk meninggalkan gubuk itu. Tapi Sofwan dengan santai berkata, "Senior, Anda mau kemana? Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu, jadi kenapa Anda begitu terburu-buru? Bicaralah semaumu, tapi aku tidak punya apapun lagi untuk dikatakan padamu. Aku akan pergi. Aku akan membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahku ini," kata Dan King Seng. Sofwan dengan santai berkata lagi, "Jika senior ingin membunuh orang, aku tidak akan keberatan. Tapi aku tidak habis pikir, kenapa senior sampai begitu bersemangat untuk membunuh seseorang. Terutama yang senior incar adalah pemimpin Luo Meng, Luo Yunhai. Itu sederhana. Lagi pula ada orang yang datang padaku membawakan lukisan yang sudah lama aku cari-cari. Sebagai gantinya, dia memintaku untuk membunuh orang itu. Tapi senior, apa Anda tidak curiga akan hal ini? Berita ini sudah menyebar ke seluruh benua dalam sekejap. Apa senior tidak takut kalau senior sebenarnya hanya dimanfaatkan? Dimanfaatkan atau bukan, siapa yang peduli? Lagi pula ada banyak hal yang tidak bisa ku kontrol dalam kehidupan ini. Orang tua ini akan pergi sekarang, karena orang tua ini memiliki prinsip yang harus selalu dipegang. Aku sudah berjanji, dan aku pasti akan menepatinya. Kecuali jika memang aku tidak mampu melakukannya," kata Dan King Seng dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu Sofwan mengangguk dengan jelas dan dia berkata, "Senior mengatakan akan melakukannya jika mampu. Lalu jika senior tidak mampu, maka senior harus mundur. Bukankah begitu?" "Apa maksudmu?" "Tidak. Aku hanya ingin menegaskan bahwa membunuh Yunhai itu ada di luar kemampuan senior. Jadi lebih baik senior mundur sekarang." "Di luar kemampuanku? Memangnya siapa yang bisa menghentikanku?" kata Dan King Seng dengan penuh rasa bangga. "Aku," kata Sofwan dengan tegas. "Kamu? Memangnya apa kamu punya alasan untuk menghentikanku?" "Jelas aku punya alasan. Karena aku adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo generasi pertama, Sofwan," kata Sofwan dengan ledakan aura yang mengerikan. Auranya menyebar dan membuat seluruh tempat itu berguncang dengan hebat. Bahkan Morongzue yang berada di puncak ranah Guiyuan pun merasa tertekan. Sedangkan ketiga bocil jelas lebih mengenaskan. Wajah mereka pucat merasakan kekuatan dari Paman Buta. Paman Buta yang mereka pikir hanya ahli di tahap 5 ranah surga yang mendalam, rupanya memiliki kekuatan sebesar ini. Luo Xifan tidak bisa menyembunyikan rasa kagum pada Paman Buta. Dan King Seng pun terkejut karena dia bisa merasakan bahwa Sofwan sudah tidak lagi di bawahnya. Mau tidak mau, dia pun menjadi gugup dan wajahnya berubah menjadi serius. Sulit membayangkan bahwa dalam 100 tahun kau sudah bisa mengimbangi kultivasi dari orang tua ini yang sudah hampir 1000 tahun. Sofwan, kau benar-benar jenius yang tiada taranya. Sayangnya, bahkan jika kemampuanmu itu setara dengan orang tua ini, pada akhirnya jika kita bertarung pun kita hanya akan berakhir seri. Kamu masih tetap tidak akan bisa menghentikanku. Belum lagi matamu jelas belum pulih, kekuatanmu tidak ada dalam kondisi maksimal,"
kata Dan Gingseng sambil menyatukan kedua jari di tangannya. Segera setelah itu, kekuatan yang mengerikan muncul dan bilah pedang menyerang Zofan dengan ganas. Murong Zue dan 3 orang lainnya melihat ini dan wajah mereka berubah pucat seketika. Tapi Zofan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia dalam sekejap menghilang dan serangan itu melewati bayangannya. Semua orang terkejut dan kini Zofan sudah ada di hadapan Dan Gingseng serta menutup jalannya. Mereka bahkan kini berjarak tidak sampai 1 meter. Dan Gingseng mengerutkan keningnya dan dia tidak menyangka bahwa Zofan bisa bergerak secepat itu. Tapi dengan wajah kusam dia memegang pedang roh kelas 12 di tangannya dan mengayunkannya ke arah Zofan. Dengan cara ini jelas bahwa Zofan tidak akan bisa mengelak. Tapi memangnya siapa yang mau mengelak? Lengan kanan Zofan memancarkan cahaya kemerahan dan meraih pedang itu dengan 1 tangan. Ledakan besar terjadi dan Zofan benar-benar menghentikan serangan itu dengan 1 tangan. Mustahil, kau menghentikan serangan orang tua ini hanya dengan 1 tangan. Mata Dan Gingseng membeku. Namun tidak berhenti di situ. Lengan Zofan masih memancarkan cahaya kemerahan. Lalu aura kuat pedang roh tingkat 12 tiba-tiba menghilang dalam sekejap seperti tersegel. Kini pedang itu pun berubah menjadi pedang biasa. Mata Dan Gingseng mengecil. Ini dao pedang penyegel surga? Lalu Zofan mengayunkan tangannya dan segera bilah pedang melewati sisi samping Dan Gingseng. Bilah pedang itu memotong pegunungan yang sebelumnya mengelilingi kota Juejian. Dan dalam sekejap pegunungan yang ada di sana terbelah dan menjadi rata dengan tanah. Dao pedang pembelah surga? Mata Dan Gingseng bergetar hebat. Zofan menatapnya dan berkata, "Senior, meski aku sekarang tidak bisa menggunakan mataku, tapi dengan kekuatanku sekarang itu sudah cukup untuk menghentikanmu. Sekarang seharusnya kamu sudah punya cukup alasan untuk berhenti." Tubuh Dan Gingseng bergetar hebat. Dia tenggelam dalam keputusasaan dan akhirnya menyerah. Ya, orang tua ini tidak bisa menyentuh Luo Yunhai sekarang. Kamu memiliki pemahaman tentang 3 dao pedang dengan tingkat ekstrim. Dengan itu saja orang tua ini tidak punya peluang untuk menang. Akhirnya Dan Gingseng membungkukkan badannya dan berbalik. Dia akhirnya kembali ke Zhongzhou. Dan kini Dan Gingseng tahu bahwa Zofan memang layak menjadi raja pedang tak terkalahkan generasi kedua. Meskipun ini seolah-olah menjadi kekalahan yang menyakitkan, tapi sejujurnya bagi Dan Gingseng ini adalah kekalahan yang dia harapkan. Kini, melihat semua yang terjadi, Murong Zue termenung lama. Lalu kemudian dia bertanya pada Zofan, "Jadi, keempat pedang suci yang hilang 100 tahun lalu, semuanya itu ada di tanganmu?" "Ya, itu benar. Tapi tidak sepenuhnya benar. Kamu akan tahu pada saatnya nanti," kata Zofan dengan ringan. Lalu Zofan menoleh ke arah Luo Zifan dan berkata, "Oke, sekarang semuanya sudah aman. Setelah ini kalian bisa kembali dan beritahu Luo Yunhai bahwa Dan Gingseng telah pergi." Iya, baik paman." Zifan belum mendapatkan semua kesadarannya. Dia masih tampak linglung dan tidak percaya. Zofan kembali berjalan ke arah tetua Li dan yang lainnya. Dia memeriksa keadaan kelima orang tua itu dan berkata, "Nona Murong, kamu masih sangat baik. Kamu bahkan tidak pelit dan memberikan obat tingkat 10 untuk menyembuhkan mereka. Dengan begini mereka akan bangun dalam 7 hari dan pulih setelah 1 bulan.
Aku memang tidak pernah pelit pada pasienku, kata Murong Sue. Sekarang Luo Sifan mengumpulkan keberaniannya dan mendekati Sofan. Paman Buta, apa Anda dan Luo Meng saya memiliki hubungan yang akrab? Tentu saja. Tapi kamu tidak perlu mengetahuinya. Dan kamu tidak diizinkan untuk memberitahu orang luar tentang apa yang terjadi hari ini. Jika kamu membocorkannya, maka aku akan datang secara pribadi ke Luo Meng dan menghabisi kalian semua, kata Sofan dengan tatapan tajam seolah dia mengancam. Mendengar itu mau tidak mau, Luo Sifan dan yang lainnya pun ketakutan dan mengangguk. Akhirnya ancaman dari Dan Gingseng sudah hilang. Semuanya kembali terkendali. Dan apa yang akan terjadi berikutnya, see you again di next video. Sekian dulu spoiler untuk hari ini dan bye.